Selamat pagi untuk saudara-saudara kami di Amerika, teman-teman kerja yang selalu bersama-sama dengan kami bekerja mengadvokasi akan perjuangan hak asasi manusia di negeri kami di tanah Malaysia, di mana saya berada di Amerika karena perjuangan panjang rakyat bangsa kami di negeri kami, di tanah air kami. Dan di dalam perjuangan panjang itu membuat kami memiliki perjuangan dengan komitmen bahwa perjuangan Papua Merdeka harus diselesaikan di dalam ranah hukum internasional, tetapi juga di dalam pertanggungjawaban hukum dan politik Papua Merdeka di hadapan pemerintah kekuasaan Indonesia di tanah air kami, tanah Malaysia. Dalam perjuangan panjang itu membuat kami harus berhadapan dengan pemerintah Indonesia, baik itu di tengah-tengah rezimnya pemerintah Soeharto, pemerintah diktatornya Indonesia ketika berkuasa, yaitu di tahun 1980-an, di mana sejumlah aktivis, mahasiswa, pemuda, dan rakyat kita berdiri bersama dengan seorang negarawan bangsa kita, seorang pemimpin bangsa kita, seorang pejuang pembebasan bangsa Malaysia, negeri kami, di mana bangsa Indonesia dan bangsa Malaysia adalah dua bangsa yang berbeda di dalam identitas kebangsaan kita. Saudara-saudara sekalian, hari ini saya live dari pantai Virginia, Amerika Serikat, di mana saya berada di sini dalam satu perjuangan bersama dengan teman-teman kami. Kami ada beberapa pertemuan strategis. Salah satunya adalah bagaimana kami melanjutkan untuk finalize, mempersiapkan website terbaru kami di tahun 2024 kaitan dengan aspirasi bangsa, kaitan dengan perjuangan bangsa kami sebagai bangsa Malaysia, yang kami tulis di dalam dokumen kebangsaan, argumentasi hukum, dokumen yang kita kenal, yang saya selalu share di dalam halaman sosial media kami, memperingati 1 tahun dokumen Washington Solution yang kami telah mempresentasikan itu ke hadapan Departemen Luar Negeri Pemerintah Amerika Serikat untuk menjelaskan bagaimana kerinduan dari bangsa kami, kerinduan daripada rakyat kami untuk bernegara Malaysia, untuk berpemerintahan Malaysia, untuk berbangsa Malaysia, sebagaimana argumentasi hukum, sebagaimana argumentasi politik Papua Merdeka yang dipersembahkan, yang diperjuangkan oleh kita semua, di mana almarhum sang proklamator Dr. Tom Wanggai. Dr. Tom Wanggai adalah salah satu intelektual orang Papua Malaysia, salah satu negarawan bangsa kita sebagai orang Papua Malaysia yang meletakkan dasar-dasar kebangsaan, perjuangan martabat bangsa kita. Kita memperjuangkannya secara bermartabat di hadapan pemerintah Indonesia. Dan hari ini pidato saya, pesan internasional saya adalah solidaritas internasional. Saya percaya bahwa kehadiran kami di Amerika dengan status hukum political asylum, status suaka politik yang telah diberikan oleh pemerintah Amerika Serikat, menjadi pergumulan panjang di mana perjuangan bangsa kita harus diselesaikan dalam ranah hukum internasional. Dengan demikian, hari ini saya berdiri di pinggir pantai
Virginia, di mana menikmati matahari terbit di pagi hari dan menikmati keindahan daripada pantai Virginia. Sebagai anak laut, sebagai seorang anak nelayan, di mana saya datang dari latar belakang kehidupan aktivitas politik saya untuk belajar filosofi kebangsaan, belajar dari bagaimana lautan yang begitu luas, pemandangan yang begitu indah, mengajarkan kami bahwa nasionalisme kami, pemahaman kebangsaan kami harus memikirkan suatu kebangsaan sebagai seorang negarawan, sebagai seorang nasionalisme, di mana kita berpikir sebagai seorang pemikir yang di mana belajar daripada almarhum Dr. Tom Uwaingai. Oleh sebab itu hari ini saya berdiri di tempat ini menikmati kebebasan yang saya alami dan juga saudara-saudara kami di Amerika, di mana perlindungan kepada hak kebebasan dilindungi oleh perlindungan hukum. Hal itu yang adalah kerinduan kami sebagai bangsa Melanesia, sebagai orang Papua Melanesia, untuk hidup bebas di negeri kami tanpa harus ada intimidasi, tanpa harus ada teror, tanpa harus ada di penangkapan, harus menghabiskan waktu bertahun-tahun lamanya di penjara Indonesia, seperti apa yang kami alami, seperti apa yang dialami oleh seorang Dr. Papua Merdeka, seorang Nelson Mandela yang orang Papua, Dr. Tom Uwaingai, menghabiskan waktu 20 tahun penjara di Indonesia karena martabat bangsa kami sebagai orang Papua Melanesia. Ketika saudara melihat saya mengenakan pakaian di mana ada bercorak bendera Amerika dan bendera Melanesia, saya tidak saja mengenakan itu, tetapi ada pesan politiknya, ada pesan kebangsaannya, ada pesan nasionalismenya kepada generasi bangsa kita hari ini yang terus berjuang untuk martabat bangsa, untuk martabat bangsa dari saudara dan saya sebagai bangsa Melanesia, sebagai orang Papua Melanesia. Perjuangan hukum, perjuangan politik Papua Merdeka bukan saja diperjuangkan dengan cara-cara bergerilya, tetapi perjuangan Papua Merdeka diperjuangkan di dalam intelektualitas kami sebagai orang Papua, sebagai anak-anak yang terdidik di dalam pendidikan yang bermartabat, baik di dalam jenjang sekolah dasar di Indonesia maupun di dalam jenjang perguruan tinggi, di mana kami menikmati era pendidikan di dalam membentuk intelektualitas kami. Oleh sebab itu hari ini saya berada di Amerika menyampaikan pesan solidaritas internasional kepada saudara-saudara yang memahami perjuangan bangsa kami, baik itu di dalam memahami bahasa Melayu atau bahasa Indonesia yang disebut oleh saudara-saudara kami di Indonesia. Ada 3 bahasa nasional yang dipergunakan di dalam cita-cita dari perjuangan bangsa kami yang dideklarasikan, yang diproklamasikan dalam sebuah peristiwa hukum yang disebut dengan Proklamasi 14 Desember 1988. Cita-cita Proklamasi 14 Desember 1988, bendera kebangsaan kami, bendera yang saudara dan saya kita sebut bendera Melanesia, orang Papua Melanesia yang disebut dengan bintang 14. Bendera ini berkibar pertama kali sebagai bendera pusaka orang Papua, berkibar pertama kali di negeri kami, dipertanggungjawabkan di hadapan rakyat bangsa kami, diperhadapkan di mata pemerintah kekuasaan Indonesia oleh seorang negarawan bangsa kami. Kami sebagai pelaku sejarah, kami selaku salah satu dari aktivis, mahasiswa, pemuda, rakyat kami yang berdiri bersama-sama dengan sang proklamator bangsa kami melawan kolonialisme Indonesia ketika Ikatan Hukum Perjanjian Internasional yang mengikat status hukum
negeri kami, tanah air kami harus diselesaikan dalam ranah hukum internasional. Maka lahirlah sebuah peristiwa hukum, peristiwa yang memiliki bobot sejarah perjuangan hukum di mata rakyat kami. Dengan demikian pesan saya hari ini kepada generasi bangsa kita di tanah air. Belajarlah sejarah bangsamu. Belajarlah sejarah bangsamu untuk kita bersama-sama berjuang untuk melawan kolonialisme. Melawan kolonialisme di negeri kami. Pemerintah Indonesia adalah suatu pemerintah Indonesia yang bertanggung jawab untuk penyelesaian status hukum di negeri kami harus diselesaikan dalam ranah hukum internasional. Dan hal itu yang dibuktikan di dalam argumentasi hukum internasional dalam perjuangan pembebasan dari seorang negarawan bangsa kami. Setiap lembaran eksepsi, setiap lembaran pledoi dari almarhum negarawan bangsa kami yang berjumlah kurang lebih 300 lembar pledoi dari negarawan bangsa kami, proklamator bangsa kami, mempertanggungjawabkan martabat bangsa kami, bahwa bangsa kami, bangsa Melanesia, orang Papua Melanesia punya hak untuk merdeka dalam pandangan hukum internasional, dalam pandangan hukum nasional, dalam pandangan hukum adat istiadat kami sebagai bangsa Melanesia. Lebih daripada itu, sebagai umat Allah yang diciptakan Tuhan Allah Bapa di surga untuk menempatkan umatnya mendiami negeri yang kita kenal, tanah Papua, tanah Melanesia, di mana tanah itu diberkati menjadi milik saudara dan saya. Sehingga saudara dan saya mengambil komitmen untuk berjuang untuk memerdekakan bangsa kami dari kekuasaan pemerintahan tangan asing, yaitu pemerintah Indonesia yang saat ini sedang berjuang di negeri kami. Saudaraku, di suasana musim transisi musim dingin ke musim panas, berdiri di alam yang bebas menikmati kebebasan di pantai Virginia ini, mengingatkan saya tentang perjuangan panjang di mana kami harus mengambil satu keputusan untuk menyeberang perbatasan negeri tanah air kami dari tanah Melanesia, tanah Papua. Perjalanan yang memulai dari wilayah utara negeri kami, tanah air kami, dari Port Dumai, dari Pulau Yapen, Pulau Ambai, menuju ke Manokwari, Kota Sorong, dan terus melanjutkan perjalanan di wilayah selatan dari Sorong hingga ke Pulau Kimam, dan akhirnya di dalam persiapan yang terakhir di wilayah perbatasan di Merauke, kami harus meninggalkan negeri kami dan menyeberang ke Australia, membawa pesan solidaritas internasional, membawa pesan politik kebangsaan kami, bahwa sebagai seorang aktivis Papua Merdeka, kami sebagai aktivis masih terus menjadi target dari pemerintah Indonesia untuk ditangkap dan dipenjarakan di penjara-penjara Indonesia. Dan kita bisa belajar setelah saya berada di exile, melihat bahwa ada banyak saudara-saudara aktivis kami yang berjuang sebagai generasi bangsa di hari ini, ketika mengekspresikan aspirasi politik kebangsaan kami di tanah air kami, tidak ada kebebasan untuk menyampaikan itu secara bebas di negeri kami. There is no freedom in our own land. There is no freedom. Freedom of assembly. We don't have it in our country. As activists, we had the experience. We've been targeted by the Indonesian government to be arrested. That's why we decided to leave our country. But thanks for those continue fighting in our homeland in West Papua. Please continue fight for our people right to have our own country separate from Indonesia. That's why we've been fighting for. That's why we've been fighting for
for our country, Melanesia, free West Melanesia, free West Papua. Jadi kita terus berjuang untuk martabat bangsa kami. Jadi saudara-saudara sekalian, hari ini saya menindaklanjuti pesan video message saya yang kedua ketika saya menjelaskan bahwa sejarah perjuangan bangsa kita, sekali lagi saya mengulangi narasi, statement, speak saya di saat ini kepada generasi bangsa kita, sejarah bangsa kita, perjuangan panjang, kita memiliki dua bendera yang kita sebut bendera bintang kejora, peninggalan benderanya orang Belanda, yang adalah ciptaan daripada Meester de Ruyck, sarjana hukumnya orang Belanda, atau dengan kata lain bisa kita belajar juga di mana Bapak almarhum Nicholas Jowe menyampaikan dia adalah salah satu juga yang bertanggung jawab untuk bendera bintang kejora sebagai sang pencipta bendera bintang kejora. Itu kita belajar bersama-sama dan kita mengakui bahwa bendera bintang kejora adalah salah satu bendera yang kita kenal, yang kita belajar bersama-sama. Bendera yang bercorak tidak berbeda jauh dengan bendera orang Belanda. Identitas benderanya orang Belanda, yaitu bendera Monungsar. Namun bendera Monungsar kita sama-sama mengakui dan kita belajar bahwa ya, karena perjuangan pembebasan, kerinduan orang Papua untuk merdeka, ada banyak peristiwa yang telah kita belajar bahwa fakta hukum dari berbagai penelitian di negeri kami, karena perjuangan Papua merdeka membuat genosida itu terjadi di negeri kami. Orang Papua dibunuh. Orang Papua dibunuh dan dipenjarakan dan hidup tidak bebas di negeri kami karena ada kerinduan untuk ingin bernegara, ingin berbangsa sendiri, ingin berpemerintahan sendiri, terpisah dari Indonesia. Dan genosida itu terjadi di negeri kami, termasuk pembunuhan kepada Dr. Tom Wanggai, negarawan bangsa kami, pembunuhan kepada almarhum Bapak Teis Elwai yang beberapa hari ini kita membaca beritanya bahwa Indonesia punya kekuasaan mau berusaha untuk memindahkan. Dia punya tulang yang mereka sudah bunuh tubuhnya dan telah kembali ke tanah leluhurnya. Namun setelah belasan tahun mereka ingin memindahkan kuburan. Ini adalah salah satu kejahatan negara. Setelah mereka memperlakukan kejahatan yang kita belajar bahwa pembunuhan, kematian dari Lukas NMB, kematian daripada Dr. Tom Wanggai, kematian dari Teis Elwai, dan juga ada banyak rentetan peristiwa lainnya. Membuat kita sebagai orang Papua, luka yang ada pada orang Papua, luka yang ada pada diri saudara dan saya itu belum sembuh. Luka yang ada pada diri saudara dan saya sebagai orang Papua Melanesia belum sembuh. Luka itu bisa disembuhkan ketika pengakuan kemerdekaan bangsa kami. Pemerintah Indonesia harus menyembuhkan luka itu dengan memberikan sebuah pengakuan akan bangsa kami untuk merdeka di negeri kami. Maka luka itu dengan sendirinya akan kering
dengan penyembuhan akan nasionalisme kebangsaan kami untuk merdeka. Saudara-saudara sekalian, bendera yang kedua yang kita belajar yaitu bendera Melanesia. Saudara-saudara sekalian, bendera orang Papua Melanesia, bendera pusaka orang Papua Melanesia yang berkibar untuk pertama kali di negeri kami dalam sebuah peristiwa hukum, yaitu proklamasi 14 Desember 88. Bendera kebangsaan orang Papua itu melekat dengan identitas kebangsaan saudara. Sebagai orang yang berkulit gelap, negerimu yang kaya, yang diberkati dengan sumber daya alam, yaitu warna hijau. Dan kejujuran saudara untuk berjuang, ketulusan saudara untuk berjuang untuk negeri ini, ada di dalam pesan kebangsaan warna putih. Sebagaimana lautan. Nasionalisme kebangsaan kami itu sebagaimana kita melihat lautan yang bebas, lautan yang luas. Nasionalisme kami sebagai orang Papua Melanesia, generasi bangsa kita hari ini, kita tetap belajar untuk memahami nasionalisme kami sebagaimana luasnya samudra, sebagaimana besar dan cintanya kasih Tuhan buat saudara dan saya. Demikianlah nasionalisme yang ada pada diri saudara. Nasionalisme menggeserkan tembok-tembok perpecahan yang ada di negeri kami. Nasionalisme itu ada pada diri saudara dan saya. Sebagai seorang Melanesia berjuang untuk martabat bangsa kami, maka warna merah adalah keberanian saudara untuk terus berjuang untuk negerimu. Sebagai seorang yang beriman, mayoritas orang Papua Melanesia adalah mayoritas yang beragama Kristen. Belajar daripada bagaimana ketika dua misionaris, Otto dan Gesler, ketika pertama kali menginjak tanah negeri kami di Pulau Mansinam, 5 Februari 1855, mereka menaikkan doa bahwa dengan nama Tuhan kami menginjak tanah ini. Tanah Papua, tanah New Guinea, tanah Melanesia adalah tanah yang diberkati oleh Tuhan. Maka saudara dan saya sebagai orang Papua, sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, sebagai orang Islam, sebagai orang Hindu, sebagai orang Buddha, sebagai seorang yang beragama, kita percaya bahwa negeri kami diberkati untuk umat Allah hidup bebas di negeri kami. Belajar dari sending, beberapa sending yang ada di negeri kami, puluhan tahun, ratusan tahun, mengabarkan berita keselamatan umat Allah, percaya kepada Tuhan yang kita kenal sebagai Tuhan Yesus, Allah pencipta negeri kami. Bahwa barang siapa di antara kita yang menyebut tanah New Guinea atau tanah Papua atau tanah Melanesia, itu berarti menyebut Injil. Ketika kita menyebut Injil, berarti kita menyebut tanah Papua atau tanah Melanesia itu adalah tanah Injil. Saya ingin untuk belajar bagaimana Otto dan Gesler pertama kali mereka menginjak kaki mereka di pinggir pantai dan menaikkan doa mereka. Dengan nama Tuhan kami menginjak tanah ini. Sending mengajarkan kita sebagai orang Papua Melanesia, sebagai orang percaya yang hari ini terus berjuang bahwa negeri kami itu bukan diberikan untuk dijajah. Negeri kami bukan untuk
diciptakan untuk orangnya, umatnya itu dibunuh. Maka genosida itu kita alami. Ini yang harus dipahami oleh pemerintah Indonesia. Stop itu, saudara-saudara di Indonesia, pemerintah Indonesia untuk melanjutkan kekerasan militer untuk membunuh orang Papua. Stop itu untuk saudara mengirimkan penambahan militer Indonesia ke negeri kami. Saudara harus menarik semua pasukan militer saudara-saudara di Indonesia itu. Tarik dari negeri kami. Umat Allah yang ada di negeri kami itu mereka hanya ingin satu hal saja. Mau ingin hidup bebas di negerinya. Negeri kami tidak boleh dibikin kacau dengan kekerasan militeristik. Maka pesan perdamaian itu yang kami terus dengungkan sebagai seorang pejuang pembebasan, perjuangan tanpa kekerasan, perjuangan damai, logika hukum, argumentasi hukum, politik Papua Merdeka kami persembahkan untuk negeri kami. Bendera kebangsaan orang Papua Melanesia yang hari ini pemerintah Indonesia sedang menyimpannya di arsip negara mereka. Ketika bendera kebangsaan orang Papua Melanesia berkibar untuk pertama kali dalam peristiwa hukum proklamasi 14 Desember 88 di lapangan Tanah Tabi harus segera dikembalikan. Bendera orang Papua Melanesia yang hari ini ada di tangan pemerintah Indonesia harus segera dikembalikan. Jadi kepada generasi bangsa kita hari ini, saudara dan saya, mari kita meminta kepada pemerintah Indonesia untuk mengobati luka yang ada pada diri saya dan diri saudara, kerinduan untuk merdeka. Pemerintah Indonesia harus menyembuhkan luka itu, yaitu dengan memberikan pengakuan martabat bangsa kami. Harus ada pada kami sebagai orang Papua. Itu fakta hukum. Kalau pemerintah Belanda mengakui kemerdekaan orang Papua berdasarkan peristiwa hukum yang disebut dengan proklamasi 17 Agustus 1945, maka pemerintah Indonesia harus juga memberikan dukungan pengakuan kebangsaan bagi bangsa Melanesia melalui peristiwa hukum proklamasi 14 Desember 88 yang terjadi di wilayah hukum bangsa Melanesia dan dipertanggungjawabkan oleh sang doktor Papua Merdeka, proklamatornya bangsa Melanesia, orang Papua Melanesia. Matahari terbit, kita mendengar bagaimana perdebatan di Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Beberapa hari yang lalu saya mengikuti beberapa news bagaimana perdebatan diplomatik ketika Duta Besar Israel untuk PBB, Duta Besar Palestina untuk PBB, dan juga beberapa pimpinan sidang di Majelis Umum PBB memberikan waktu untuk bagaimana menjelaskan argumentasi diplomasi untuk penyelesaian hukum dari konflik di Israel dan Palestina. Itu mengingatkan saya tentang konflik yang terjadi di negeri kami, di mana pemerintah Amerika Serikat tentunya memahami sangat baik. Maka bendera Melanesia dan bendera Amerika ini kami pakai karena adalah sebuah pesan kemanusiaan bahwa belajar dari sejarah kami, pemerintah Amerika melakukan peran mediasi yang luar biasa untuk konflik antara pemerintah kerajaan Belanda dan Indonesia dan membuat Indonesia ada di negeri kami. Maka dokumen sejarah yang kami tulis dalam dokumen Washington Solution, yang kami sebut Washington Solution, kami presentasikan ke Departemen Luar Negeri Amerika untuk
mengingatkan masyarakat internasional, mengingatkan PBB, mengingatkan pemerintah Amerika Serikat, mengingatkan pemerintah Indonesia untuk hak bangsa kami sebagai orang Papua Melanesia. Kami juga punya hak untuk merdeka dengan bebas di negeri kami sebagai orang Melanesia. Maka pemerintah Indonesia harus mengembalikan benderanya orang Papua Melanesia sebagai satu bentuk pengakuan hukum akan hak asasi manusia orang Papua Melanesia untuk merdeka di negerinya. Bendera kebangsaan orang Papua Melanesia ini harus diberikan secara terhormat. Meskipun pemerintah Indonesia dengan kaki tangannya membunuh negarawan bangsa kami secara tidak terhormat. Kematian almarhum Dr. Tom Wanggai ketika mempertanggungjawabkan konsep kebangsaan negara, pemerintahan, sistem pemerintahan bangsa kami harus dibunuh di LPC Pinang, Jakarta. 20 tahun penjara untuk sang dokter Papua Merdeka. Dan hal ini yang tentunya generasi bangsa kita mungkin tidak belajar. Dan saya percaya bahwa ketika generasi bangsa kita belajar memahami bahwa hak bangsa kami adalah hak asasi manusia, perjuangan martabat bangsa kami harus diselesaikan dalam ranah hukum internasional dan juga dalam ranah hukum nasional Indonesia, di mana Mukadimah Indonesia mengatakan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa, termasuk bangsa Melanesia. Saudara dan saya sebagai orang Melanesia punya hak untuk merdeka. Sebagaimana pemerintah Indonesia memberikan dukungannya kepada Palestina karena hak bangsa saudara-saudara kami di Palestina untuk ingin hidup bebas karena genosida yang terjadi. Bagaimana dengan genosida yang terjadi di negeri kami? Pemerintah Indonesia juga harus mengakui bahwa genosida sedang terjadi di negeri kami. Genosida terjadi karena ada kerinduan dari rakyat dan bangsa kami untuk merdeka. Maka pemerintah Indonesia mengakui kemerdekaan Palestina. Maka pemerintah Indonesia juga harus mengakui kemerdekaan kami sebagai bangsa Melanesia. Ini adalah fakta hukum yang tidak bisa dipungkiri, yang tidak bisa dihindari oleh pemerintah Jakarta. Dan hal ini adalah argumentasi hukum yang kami tulis di dalam dokumen Washington Solution. Ketika ada masalah hukum, maka ada solusi hukum. Ketika ada masalah hukum di dalam politik Papua Merdeka, maka ada solusi hukum untuk politik Papua Merdeka. Maka dokumen Washington Solution adalah bagian dari bagaimana argumentasi hukum politik Papua Merdeka diselesaikan dalam ranah hukum internasional, di mana kami memohon bersama dengan rakyat kami memohon kepada pemerintah Amerika Serikat, kami memohon kepada pemerintah Jakarta, Indonesia, kami juga memohon kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk hak bangsa kami sebagai bangsa Melanesia. Kami punya hak untuk merdeka, berbangsa Melanesia, berpemerintahan Melanesia, bernegara Melanesia di negeri kami. Sehingga kemerdekaan kami juga harus kami menikmati sama halnya seperti saudara-saudara kami di Vanuatu, seperti saudara-saudara kami di Solomon Island, seperti saudara-saudara kami di Fiji, seperti saudara-saudara kami di Papua New Guinea, Kaledonia atau Kanaki yang saudara kita belajar mereka sedang berjuang. Kami sebagai orang Papua Melanesia adalah bangsa Melanesia. Maka identitas kebangsaan orang Papua Melanesia ada di dalam pesan kebangsaan bendera bintang 14 yang saat ini ada di tangan pemerintah Indonesia. Saudara-saudara generasi bangsa kita yang hari ini saudara belajar. Saudara, mari kita belajar
bersama-sama sejarah bangsa kita bahwa kita punya hak untuk merdeka. Dan mari kita berjuang. Perjuangkan itu bersama-sama. Persatuan itu penting, maka United Liberation Movement for West Papua ULMP lahir. ULMP adalah badan koordinatif yang bagaimana merepresentatif setiap gerakan perjuangan bangsa kami, perjuangan hukum, perjuangan politik Papua merdeka, maupun di dalam perjuangan diplomasi. Di mana peran kami sebagai seorang diplomat, ya, saudara lihat matahari pagi di Virginia, oh luar biasa, puji Tuhan. Papa God yuta sol, all something kamal. Papa God yuta sol, all something kamal. Bila presim namlanyu, bila presim namlanyu. Amamas, haleluya. Amamas, haleluya. Di singkat kata, menjawab pertanyaan bagaimana bendera kebangsaan orang Papua naik dan bendera bintang kejora atau bintang 14 dikasih turun, terus bendera itu satu ikatan, punya pesan politik. Bukan berarti bahwa kita orang punya pesan yang pro dan kontra. Ini generasi bangsa kita, kita harus berpikir dalam intelektual kita. Bendera bintang 1 kami kasih turun bersamaan dengan bagaimana bendera bintang 14. Dua bendera ini ada di negeri kami. Itu mengajarkan bahwa saudara sebagai generasi bangsa kita ada masalah hukum, ada solusi hukum. Sehingga pemerintah Indonesia tidak bisa lagi untuk membantah argumentasi hukum kami. Tidak bisa mengatakan bahwa itu orang Belanda punya politik. Di dalam trikora mereka. Kita menjawabnya. Kita menjawabnya. Dan bendera itu naik di wilayah administrasi dari negara yang kita cita-citakan, yaitu wilayah Mepago. Itu adalah wilayah administrasi di mana sebagai ibu kota negara yang adalah pemikiran intelektual seorang negarawan bangsa kami. Bahwa itu akan ada di wilayah Mepago. Sehingga bendera itu dikasih naik dan bendera bintang 1 dikasih turun. Itu pesan hukum, pesan politiknya demikian. Bahwa kami punya hak untuk merdeka di negeri kami. Penyelesaian hukum harus diselesaikan bersama-sama dengan pemerintah Indonesia. Itu adalah pesan hukum politik Papua merdeka. Bintang 1 diturunkan, bintang 14 dikasih naik. Itu pesan hukum politik Papua merdeka untuk pemerintah Indonesia. Dan generasi bangsa kita sama-sama kita belajar untuk memahami itu. Dengan demikian, jawaban singkat saya itu kepada saudara-saudara kami. Rasa hormat saya kepada saudara-saudara yang berjuang dengan cara bergerilya. Karena perjuangan bangsa kita ada yang berjuang dengan cara bergerilya, yang kita kenal dengan TPN-OPM. Tapi ada perjuangan Papua Merdeka yang berjuang dengan
mengedepankan argumentasi hukum politik Papua Merdeka. Itu adalah sikap politik kami. Sikap politik kami. Maka share saya di hari ini untuk saudara-saudara di negeri kami. Salam nasionalisme, salam kebangsaan. Papua Barat pasti merdeka. Saya mau sampaikan ini buat saudara-saudara sekalian di tanah air. Papua Barat pasti merdeka. Dan pengakuan itu dimulai dari pemerintah Indonesia. Dan kami telah menjawab di dalam dokumen Washington Solution sebagai argumentasi hukum kami. Dokumen Washington Solution adalah paket diplomasi daripada ULMP. Sekali lagi saya sampaikan ini buat seluruh aktivis gerakan politik Papua Merdeka. Rasa hormat saya, rasa hormat kami sebagai seorang mantan tahanan politik proklamasi 14 Desember 88, ketika menulis dokumen Washington Solution dengan kesadaran hukum dan politik dalam intelektualitas kami, dan dipersembahkan di dalam forum terhormat ULMP, dalam keputusan ULMP di Vanuatu, di mana saudara kekasih kami dari Ketua Sonamapa, Saudara Pelipus Rubaha setelah kembali dari Amerika, bersama dengan delegasi bertemu dengan pemerintah Amerika Serikat dan menyampaikan kepada teman-teman aktivis di dalam kerja paketnya diplomasi ULMP, mengadopsi sebagai paket diplomasi program diplomasi dari ULMP untuk penyelesaian status hukum politik Papua Merdeka. Jadi dokumen Washington Solution adalah salah satu paket diplomasi ULMP. ULMP adalah badan representatif diplomatik bangsa kami. Dan saya adalah perwakilan ULMP di Amerika untuk menyampaikan ini di dalam dukungan rakyat bangsa kita di tanah air. Karena Papua Barat harus merdeka. Dan mediasi internasional, perang dari Perserikatan Bangsa-Bangsa, kita sama-sama bertanggung jawab untuk penyelesaian konflik di negeri kami. Sehingga kekerasan militer tidak harus terus dilanjutkan di negeri kami. Tetapi kebebasan rakyat kami untuk hidup bebas di negeri kami harus kami nikmati. Dan kami yang ada di exile, ketika Papua merdeka besok pagi, kami semua orang Papua yang ada di exile, kami akan pulang ke negeri kami. Intelektual kami, ketika kami belajar di exile bertahun-tahun untuk mempersiapkan diri kami, kami akan pulang di negeri kami untuk membangun negeri kami, untuk membangun sistem pemerintahan kami, untuk membangun kerangka negara, kerangka kebangsaan kami, sehingga kami sebagai orang Papua Melanesia, sebagai negara, kami siap untuk hidup bersama dengan saudara-saudara kami yang sudah merdeka di wilayah Pasifik, di Melanesia. Generasi bangsa kita, mari kita memiliki nasionalisme kebangsaan kita seperti lautan ini yang saya lihat di belakang saya, samudra ini. Tuhan memberkati. Salam dari Washington DC.